Al-Baqarah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunsarun. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu di antara ciri-ciri orang-orang Yahudi, kata Allah taala dalam ayat 85, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan." Jadi Allah taala menunjukkan salah satu ciri. Tak kabeh. Kayaknya disebutkan sama Allah taala, ditetir sama Allah taala cirinya gini. Dalam ayat 85 Allah taala menjelaskan kemudian mereka setelah dibuat perjanjian oleh Allah taala tidak boleh mengusir, tidak boleh saling membunuh dengan cara yang tidak hak, maka tetap itu dikerjakan oleh mereka. Ini yang kemudian menjadi kelemahan. Makanya Allah taala mengajarkan setiap mereka diajari kembali lagi seperti itu. Diajari tidak boleh membunuh, tetap membunuh. Diajari tidak boleh mengusir orang lain, tetap dilakukan. Makanya agama mereka hanya agama akal. Allah taala menunjukkan sesuatu yang cocok dengan akal mereka dilakoni, tidak cocok ditinggalkan. Itu maka Allah taala mengajarkan ini agama yang rusak. Bahaya. Kenapa? Kalau seandainya agama itu tergantung dengan akal, batas akal ini sangat rendah. Batas akal sangat rendah. Ada kalanya Allah taala menyuruh orang itu berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Disuruh oleh Allah taala mikir. Ada kalanya Allah taala menyuruh untuk ikut saja. Kapan nanti dapat ilmunya? Nanti. Ada saatnya nanti orang akan dapat ilmu. Ada saatnya nanti dibuka oleh Allah taala apa manfaatnya. Makanya kata Sayyidina Ali, agama itu kalau seumpama ikut akal bisa rusak karena akan sangat mempersulit orang lain. Orang yang memakai khuf. Jadi zaman dulu ada sepatu model boot itu cancangannya akeh. Kami itu tunduk. Kalau seandainya kata Sayyidina Ali, kalau agama ikut akal, harusnya orang membasuh khuf itu bawahnya kan nisor sing kotor, kan bawah yang kotor. Ini enggak. Orang boleh kemudian memakai khuf selama 3 hari tanpa dilepas, kecuali dalam keadaan junub mandi baru dicopot. Kalau seandainya tidak junub, cuma wudhu saja, ketika sampai di kaki, ini air cuma dibasuhkan di atasnya saja. Boleh. Lo kan seandainya itu akal, mesti ini sih dibasuh itu nisori, si kotor nisori, nang dindi sikit kotor nisori, tutup begori. Lo kalau seumpama itu akal seperti itu, cuman lagi-lagi keterbatasan akal. Kalau seumpama Allah taala nyuruh orang itu yang dibasuh bawahnya, kapan sandal bersih? Jangankan khuf, sandal biasa. Begitu Anda pakai, habis dicuci, dipakai sandal anyar komplit, digawe nang jobo, melaku sampai tutup sampai pojokan sampai magur, balik manik kotor di sana. Lo seumpama yang dibasuh yang di bawah, orang berangkat dari tempat basuhan ke tempat sholat kotor manik,
balik maneh nang kene. Mari nang kene maneh kotor maneh. Kapan aku sembayangi bersih-bersih terus ndak ada. Kapan terus mau sholat kapan? Ini kalau ada kotoran di bawahnya, hancur. Kalau agama dibuat seperti akal, waduh. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan kadang-kadang agama itu butuh nurut saja. Terkadang agama itu membutuhkan untuk berpikir. Makanya Rasul ketika diutus oleh Allah Ta'ala memperkenalkan diri, saya adalah Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ciri-cirinya sudah ada. Makanya ini pentingnya riwayat. Karena Nabi itu mesti ada dari jalur sebelumnya, mesti dijelaskan sebelumnya. Ciri-cirinya nanti akan datang. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan di dalam kitab Al-Quran banyak sejarah, banyak Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kami telah memberikan ciri-ciri. Di dalam kitab Taurat sudah ada, di dalam kitab Injil sudah ada. Nanti kata Allah Ta'ala akan ada seorang Rasul yang dengan ciri-ciri itu. Makanya ketika dibawa Khairah, kemudian kata Khairah, ini akan menjadi Rasul, ini akan menjadi seorang Rasul. Ingat kita kan di ciri-ciri ini, semua ciri-cirinya sudah tertata rapi. Itu Allah Ta'ala menunjukkan ini pentingnya orang belajar agama itu melalui riwayat. Kenapa? Kalau agama kemudian dimasukkan ke akal saja, jadi Mu'tazilah. Harus sesuai dengan Al-Quran, jadi Mu'tazilah. Kalau seandainya agama tanpa mikir sama sekali, taklid buta, bahaya. Makanya kadang-kadang butuh akal, kadang hanya disuruh ikut saja. Makanya orang pertama dan juga langsung disuruh mikir sama Allah Ta'ala, cuma disuruh belajar. Ayat yang pertama turun, Allah Ta'ala menyuruh orang itu untuk belajar. Iqra, baca. Jadi suruh belajar dulu sama Allah Ta'ala. Lihat alam. Maka kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berdiri, ketika turunnya ayat untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah SAW berdiri di Jabal Abi Qubais, mengumpulkan orang-orang, ya Yohanes, kumpul semua orang-orang. Begitu sudah kumpul, ditanya oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya saya bilang di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang siap nyerang kalian di saat subuh, percaya? Semua orang yang mendengarkan setuju, sepakat percaya semua. Maka kata Rasulullah SAW, maka ketahuilah saya diutus untuk memperbaiki kalian. Semakin hari saya lihat keadaan ini semakin parah itu. Jadi pentingnya itu ada di sana. Belajar disi. Setelah belajar baru nanti akan mengetahui. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengajarkan ada tahapan-tahapan. Awal Allah Ta'ala itu biasanya menggunakan afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengar? Ngurung pengajian penting ngurung disi. Nanti lama-lama baru akan senang sendiri muncul. Setelah kemudian tasma'un baru mulai agak naik sedikit tak dulu. Mulai agak berakal. Rodo apa? Wah, Ustaz ini ngomong kayak gini. Ini nanti jadi seperti ini. Setelah bisa hafal, nanti naik ke selanjutnya. Ta'lam, baru mengetahui. Jadi alim-alim atau alimah itu proses ketika Anda sudah belajar ini diolah. Orang kalau seandainya saya itu berpikir, orang mengatakan berpikir. Nah nanti di atasnya setelah punya ilmu baru tatafakkaru, baru mulai mikir. Kalau seandainya ada orang bilang mikir tanpa ilmu, itu namanya berhayal. Uang tidak tahu nanti bangunan masjid sama sekali. Cuman punya cita-cita, nanti saya akan membangun masjid. Itu tahu kegunaan masjid sama sekali. Nanti saya akan membangun masjid. Lalu masjid modelnya kayak apa? Terus atik tehle apa? Temboknya kayak apa? Miknya seperti apa? Lu atik mik tak? Wah itu jenenge berhayal. Ya, jadi orang kalau seandainya dia mikir, saya ini adalah orang yang ahli berpikir, tapi tanpa ilmu itu jenenge berhayal. Namanya berpikir itu mesti di atasnya ilmu. Setelah orang mengetahui, baru kemudian berpikir. Setelah berpikir, baru nanti tadabbarun. Mulai orang bisa memahami. Sampai setelah di atasnya itu baru Allah Ta'ala menguji. Di sana ada orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pengetahuan yang luas, ngerti dia ini mantapnya seperti ini, mantapnya seperti ini, maka akan toleransi, akan enak. Delok sembahyang, model ini. Makanya kemudian di dalam haji, syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Karena Allah Ta'ala ngerti potensi untuk tempur di sana itu besar. Orang tidak sama sholatnya. Ada yang setelah intital sami Allahu liman hamidah, orang sing sami Allahu liman hamidah. Waduh. Begitu orang
takbir saja untuk sedekah ini itu ada 6 model. Kalau sing ini. Ya, terus ada yang seperti ini. Terus macam-macam, ada 6 model seperti itu. Loh, ikut kemudian orang kalau dia hanya paham madhabnya dia saja, terus dia tidak boleh terima madhab yang lain, orang tempur betul. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan ketika orang haji bukan disuruh sama Allah Ta'ala hafalkan dzikir-dzikir dari Kemenak, enggak. Justru diajarkan enteng sampai Allah Ta'ala. Kalau seandainya Anda diwajibkan untuk haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan ngerasani, coba ngerasani. Ya, kemudian kalau seandainya ada yang tidak cocok, enggak usah jauh-jauh. Kalau seandainya sampai di pinggir, sampai terlintas di dalam pikiran ketok tenang, ada kasusnya sumber, enggak usah dicatat. Tuh, dan tete. Karena mereka punya udah sendiri. Oh, saya harus terus macam-macam ketemu nanggung itu. Loh, tadi Allah Ta'ala tahu potensi yang model seperti itu ada. Maka dibuka oleh Allah Ta'ala dari potensi ini cara mengatasinya seperti itu. Allah Ta'ala sudah mengajarkan. Sama seperti Rasul, ketika Allah Ta'ala akan mengutus, itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala aturan-aturan sebelumnya. Nanti akan ada Nabi yang modelnya seperti ini. Kalau Anda menemukan, ya ini yang akan menjadi pengganti dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu sono. Maka kemudian Allah Ta'ala sudah mengajarkan ajaran-ajaran ini tadi. Ayat adalah ayat yang selanjutnya. Allah Ta'ala mengajarkan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka orang-orang yang berbuat buruk mengganti agamanya. Allah Ta'ala membahasakan ishtaro. Mereka beli. Makanya kemudian Allah Ta'ala itu beberapa kali ketika orang berjuang, sahabat itu pulang berjuang bersama Rasulullah, ada yang tangannya patah, ada yang kakinya patah, ada yang kemudian tertusuk panah macam-macam. Ya Rasulullah, ini kami berjuang untuk Anda ya Rasulullah. Biasanya diapresiasi sama Allah Ta'ala. Cuma kali ini Allah Ta'ala mengajarkan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang kafir untuk membela berhala saja kayak guru rokok, kena duit. Anda mau masuk surga, pelit luar biasa. Apa nolong ya Allah, mati luar biasa. Lo orang kafir itu untuk bayar gereja itu luar biasa. Mereka mau berani bayar mahal. Justru kalau mereka terdaftar di gereja yang mahal, berarti orang eksekutif tambah bangga. Kayaknya enggak. Ada nyumbangkan masjid Afrin luar biasa sampai masjidnya sampai rubuh. Omai sageden-geden masjidnya sampai rubuh. Allahu Akbar. Ini kayak gini. Allah Ta'ala mengatakan kalau seandainya Anda luka, orang kafir itu untuk membela keburukan mereka berani luka. Kenapa Anda untuk membela agama Allah, untuk masuk surga? Itu kok diserti. Itu yang dikomplain sama Allah Ta'ala. Loh, kalau Anda komplain sama Allah Ta'ala bahwa saya ini sakit, kan kalau ganti nanti akan ada gantinya. Cuma sambatnya Anda itu loh. Orang mau berbuat baik itu pasti ada cobaannya. Tapi tidak usah protes kayak ngono itu biasa. Itu resiko. Namanya orang hidup, Anda bela yang salah bakal terluka, Anda bela yang benar bakal terluka. Sama. Anda mau kena penyakit, mau apa, pokoknya bakal wayai mati. Kau mau ngatok wayai mati ya mati. Kau nak jopo wayai mati ya mati. Ngono lho. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan Anda membela yang benar. Anda dengan membela yang benar, maka Anda akan mendapat nama baik dan dijamin oleh Allah Ta'ala surga. Dengan mereka membela yang buruk, mesti dijamin oleh Allah Ta'ala nerakanya. Loh, kalau seandainya orang berbuat baik hitung-hitungan di Allah Ta'ala, ya ada kalanya dikasih seperti itu. Jadi ada kalanya, ada manusia itu ada dalam 3 tahapan. Ada kalanya mereka itu berdagang. Ini yang ada kalanya mereka berdagang dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Ada yang justru mereka enggak mau berjuang tambah enggak. Lu agama Islam. Tapi di kawan nyumbang itu sangat luar biasa. Kenapa mereka membayarkan segala macam ini yang ada di dunia saja. Tapi ada orang yang membayarkan kalau saya berbuat baik, saya nanti diganti oleh Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Ada kalanya Allah Ta'ala membahasakan itu qridullah qardan hasanah. Kalau Anda mau utang Allah Ta'ala dengan utang yang baik. Allah Ta'ala menggunakan bahasa model seperti itu. Untuk apa? Bagi orang yang biasa berdagang, mesti telek sing untung. Mesti yok cara faedah. Bagaimana caranya biar untung? Ada cara yang sama Allah Ta'ala yang seperti ini yang lebih untung. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah.
Mereka orang-orang Yahudi itu tadi mereka membeli kerusakan, membeli dunia dengan apa yang ada di akhirat. Jadi dunia di tekno, pada akhiratnya mereka nanti akan mendapatkan kerusakan. Itu repotnya. Lo orang untuk menggadaikan akhirat saja itu otomatis butuh biaya. Wong dodolan miras atau segala macam itu butuh biaya, butuh modal. Kita untuk nolong sesama kita saja, itu luar biasa. Nah, makanya saya sering katakan kepada orang-orang, tukunan kuno lebih murah, nasoro, tapi lebih murah, tidak apa-apa. Jalurnya nanti kalau orang Islam kan pula anak kuno bisa, pun Islam kan pula anak kuno bisa, sama. Ini agak lebih mahal, tapi jalurnya ke Allah Taala. Anda nolong orang ini tadi, tapi nek kon langsung nang kene lebih murah, tapi kalau barokahnya itu kan. Makanya kadang-kadang sugih luar biasa, sudah mufakat sugih luar biasa, tapi tidak ada barokahnya. Kira-kira keluarga yang mau ya Allah ambil bojone kira-kira nanti anak-anaknya nampak masalah. Ada saja masalah. Itu orang sering ngomong takut. Gimana Ustaz? Itu mau coba dari beli yang biasanya orang-orang itu memang tempatnya lebih bagus, asik. Tapi asik sing kudu Islami. Cari yang asik bisa teleon tidak apa-apa, tapi sing podo Islami kok ngewangi harganya kacek 150. Ya Allah mat di temen satu saya gede. Astagfirullah, kata-kata kalau minyak ini ya Allah di situ 8.500, di situ 8.750, kacek 250. Ya Allah wedi luar biasa. Ini sayang nemene wong. Astagfirullah, itu lebih murah di sana. Kalau beli banyak ya Allah semono ora dengan cara mikir ngono iku. Itu Allah Ta'ala mengajarkan orang mau masuk neraka saja butuh pengorbanan. Anda mau masuk surga, Anda mau berkorban sama sekali. Kepingin surga sing model kayak apa? Maka Allah Ta'ala mengajarkan fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan sama sekali oleh Allah Ta'ala adabnya wala hum yunsarun, dan tidak akan ada yang menolong sama sekali di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan dalam ayat 87, walaqad ataina Musal kitab, dan sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami berikan kata Allah Ta'ala di belakang Nabi Musa ini ada rasul-rasul yang akan meneruskan ajarannya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini Nabi Musa dan Nabi Isa. Kenapa? Ini dua nabi yang sama-sama mengikuti pengikut yang kemudian potensi untuk diselewengkan itu besar. Makanya Allah Ta'ala sudah tahu ini Al-Quran sudah ada mulai zaman azali di sana. Tapi Allah Ta'ala tahu nanti akan ada nabi yang potensi diselewengkan itu besar. Loh, kalau gitu kenapa Allah Ta'ala tetap mengutus untuk membenarkan, untuk genaknya? Jenenge wong genaknya kadang-kadang ada saja yang kemudian pemahamannya berbeda. Orang alim itu sama seperti Allah Ta'ala mengajarkan ada umat setelah Nabi Adam alaihissalam, setelah anak Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh. Maka Allah Ta'ala mengajarkan di dalam suratnya wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini orang-orang alim. Waddan Suwa ini orang-orang alim dulu sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengajarkan kepada umatnya dengan baik. Sudah ketika kalau ada butuhnya, orang-orang ini biasa datang kepada orang alim ini tadi minta dituan, alhamdulillah tadi. Begitu dia sudah meninggal, ini tadi yang jadi bermasalah. Kemudian makamnya itu sampai dikeramatkan, sampai disembah di sana, Begitu disembah, Allah Ta'ala ada lagi selanjutnya Nabi Nuh untuk membenarkan ajaran ini tadi. Kalau Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala potensi orang itu untuk diselewengkan tahu. Cuma tetap namanya kebaikan itu harus diajarkan, dan nanti mesti ada yang meneruskan ajaran itu tadi. Makanya Nabi Zakaria itu sampai minta betul kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Jangan sampai agama ini hilang. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi diajarkan oleh Allah Ta'ala pentingnya turunan yang soleh itu tadi seperti itu untuk meneruskan kebenaran. Kalau tidak ada yang meneruskan, bahaya, bisa rusak. Orang tidak tahu yang mana yang benar. Kalau semua orang yang benar diam,
Nanti orang yang salah menganggap itu benar. Orang yang salah akan menganggap itu benar. Umpama orang kemudian riba segala macam, orang yang baik dia pokoknya bukan saya. Nanti orang yang jual dengan riba ini tadi, sing utangnya ambil riba ini mau menganggap dia sudah benar. Oh, betul, caranya dengan seperti ini. Caranya dengan seperti nang dindi koyo ngono coroe. Nang dindi koyo ngono. Timbangan 1 kilo. Nanti dibilangnya sama mereka sudah 1 kilo. Padahal timbangan rumah cuma kurang. Ya Allah, tidak sampai 1 kilo. Ayo, wis kabeh koyo ngono. Dodolane kabeh koyo ngono. Kenapa? Yang benar diam. Pokoknya duduk apa sing dodolan koyo ngono. Rusak. Makanya agama itu, Rasul itu mengajarkan agama itu harus nasihat. Tidak bisa agama diam. Rasul itu umpama disuruh diutus oleh Allah Ta'ala, terus meneng nang omah, terus diam di rumah, terus tidak nyampaikan kepada siapa-siapa. Pokok kan bukan saya yang berbuat dulu. Wah, hancur kali lagi. Makanya Rasul kalau kelihatan ada yang tidak baik langsung ditegur. Orang kemudian pernah sholat, sambil kata-kata tidak tepat sholatnya. Tanya sama Rasulullah, ma'awal kabilah sudah isti'adah tadi? Belum ya Rasulullah. Coba isti'adah minasyayatinal insi wal jin. Dia tanya ilmu, ya Rasulullah, apa ada setan dari manusia? Itu kasus. Karena orang sholatnya kurang tidak tapi khusyuk. Rasulullah kelihatan yang baik itu ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang itu makhluk muncul, setan itu muncul berupa makhluk. Setan kadang-kadang muncul berupa makhluk, tikus lewat jelas. Bayang kadang-kadang ketok-kecoak juga mede ketok ae mlebu nang ndi. Tutup lemari kulo ya Allah. Apa sujud ambil nonton delok ning ojo pas tandas. Sujud ae karo-karuan berkecoak ya Allah. Wis repot. Lha iku kadang-kadang nek ngono. Maka orang ditegur sama Rasulullah Ta'ala apabila sudah istiadah tapi sudah wudhu. Belum ya Rasulullah. Belum apa ada setan dari manusia? Nah, kata Rasulullah ada. Justru yang setan manusia itu lebih soro. Itu ngadepnya lebih sulit. Karena Anda kemudian menghadapi setan yang jin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya setannya manusia, begitu menakut-nakutkan, kenapa nanti masjid? Ngopi bi aku. Wah, salah. Setan jin gak iso narik, tapi nek setan manungsa tak bayari. Wah, kayak budal ya aku. Aduh wis. Justru setan jin itu kalah sama setan manusia itu. Makanya buat aku bilang beda sing akeh. Kenapa? Repot. Setan manusia ini lebih hebat lagi. Tak duwi wong tenang ae. Karo duit ta. Apa ngopi bareng ae ngopi. Ya Allah, aden cepet sembayang. Santai, isake sik dawa sik ana. Isake sik dawa. Mari balik ngobrol sampai jam 1 mari keturun sembayang subuh. Begitu sembayang subuh, turun sembayang isa koyo angin ya. Wis kasus karuan akhirnya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan di sana itu ada potensi. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi ini pelajaran penting juga. Allah Ta'ala itu jarang menjelaskan nasab. Bahkan di Al-Quran Nabi Muhammad sekalipun itu tidak dijelaskan nasabnya di dalam Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala nasabnya di dalam Al-Quran cuma 2. Isa bin Maryam binti Imran. Itu tok loro itu. Tidak ada lagi. Nabi Muhammad sekalipun Muhammadun illa rasul. Tak dijelaskan Muhammad bin Abdullah. Yang ini kata Allah Ta'ala khusus ini kenapa? Akan dituhankan. Makanya Allah Ta'ala tahu nanti akan ini Nabi akan dituhankan. Zaman azali Allah Ta'ala sudah tahu kejadiannya. Itu Tuhan sing keren. Tuhan kok ngaku jadi Tuhan. Saya tahu saya akan jadi Tuhan. Apa yang terjadi besok? Nanti dilakukan besok. Wah, itu Tuhan yang kayak ngono iku. Tak karu-karuan. Wong akeh aku dadi Tuhan, aku dadi nabi, dadi malaikat sembarang ngalus-ngalus. Makanya Allah Ta'ala memberikan bekal kepada kita orang Islam belajar. Kenapa? Bekal ini penting. Nanti akan ada orang yang ngaku dadi Tuhan, ngaku dadi nabi. Ini ciri-ciri yang ada di sini ini penting untuk dipelajari. Orang ngaku jadi Tuhan, dilihat oleh Allah Ta'ala. Coba cek di dalam surat Al-Ikhlas. Kata Allah Ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu satu. Kata Allah Ta'ala, "Qul law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fasubhana." Kalau seandainya ada Tuhan dua selain Allah Ta'ala, hancur.
Masjid ketua takmiri loro, ati alirane berbeda. Kacau teman. Sing siji kok buka, sing siji kok ketua kere-kere ndak mari-mari. Aku sing duwe, aku sing nyekel kuncine. Aku sing nyekel kuncine tak kunci. Ono jamaah aja dikanci iki karuan. Perusahaan saja kalau dipimpin sama dua orang itu kacau betul. Satu rumah tangga, ada dua kepala keluarga. Kadang-kadang rotok stres. Lu apa meneh Tuhan loro. Tuhan sing siji kepingin, ya Allah, ini orang berdoa kepada Tuhan yang satu, saya kepingin hujan. Orang sebelahnya berdoa kepada Tuhan yang lainnya, saya kepingin tidak hujan dari Tuhan yang siji di daerah hutan mari kene sing dari siji ojo iki sawane rusak, tembakau ini rusak kabeh. Lho sing nanam pari. Sakarep wis yo bicara yo saenake. Ancur Tuhan kaya ngono. Satu. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allahus Samad. Allah Ta'ala itu tempat bergantung. Kalau tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa, berarti bukan Tuhan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan sifatnya syaitan, termasuk sifatnya Fir'aun. Mereka itu diciptakan. Makanya ditanya oleh Allah Ta'ala, apa urunnya mereka? Apa urunnya mereka ketika langit dan bumi diciptakan? Toh mereka itu sama-sama orang yang menikmati fasilitas. Setan kuno langit dan bumi sudah ada, tidak melok gawe. Fir'aun ada, tiba-tiba langit dan bumi ini sudah ada. Karena sehat, tidak pernah sakit 40 tahun, kemudian merasa ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tekondi. Makanya kemudian setan pernah ngetes. Dalam riwayat setan itu pernah ngetes Fir'aun. Begitu Fir'aun ngaku ana rabbukumul a'la, itu didok-dok dari kamarnya Fir'aun, deg-deg. Fir'aun langsung mulai. Sampai itu, nggak ngerti burine lawak ngomong aku tadi Tuhan. Di belakangnya pintu saja nggak ngerti siapa itu. Saya tanya, siapa itu? Ya berarti itu Tuhan. Setan guyu, apa mana malaikat? Setan guyu, dites sampai setan kok ngono, kok ngaku tadi Tuhan. Kok dia sangare? Maka ini bakat. Ini bakat. Kalau seandainya tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa, berarti itu Tuhan. Berarti itu Tuhan. Mereka sendiri diciptakan. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan lam yalid walam yulad, harus tidak boleh lahir dan tidak boleh melahirkan. Karena Tuhan itu menciptakan. Loh, seumpama Tuhan melahirkan, Anda bisa membayangkan orang kemudian mau melahirkan dalam keadaan lemah, ngeten si anak, orang sing butuh, yo saya butuh, tidak bisa, ini saya masih hamil, hati ini tidak bisa, kok kacau. Tuhan itu kayak ngono caranya. Tuhan kalau model seperti itu caranya kacau. Makanya untuk mensifati Nabi Isa dan ibunya, Allah Ta'ala tidak menjelaskan ini Nabi Isa tidak bisa gigi ketawa. Allah Ta'ala cuma mengatakan karena yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya mangan. Ikut dong. Loh, orang ketika makan itu luar biasa. Itu kebutuhannya jasad. Kebutuhannya itu ngomong. Makanya orang itu ketika hidup ketergantungan sama kebutuhan jasad ini besar. Ketika makan, belum makan, sakit mah, lapar, begitu lapar, gak dituruti, akhirnya lorong mah. Tuhan yang lorong masih mulus, ngereges awan kan itu Tuhan itu jadi ya Allah, kalau sing ngapain jalur, saya Tuhan saya lorong mah, saya tidak enak. Teko omene ya, itu ustad jenenge itu Tuhan, itu ustad jenenge kayak ngono. Nanti Tuhan model kayak ngono, tak pantas tapi Tuhan belas. Kalau seandainya sudah makan. Begitu orang sudah makan, kenyang, muncul ada tenaga. Setelah ada tenaga, ngantuk. Di mana kekuatan orang kalau sudah ngantuk? Ngontrol fisiknya sendiri saja tidak bisa. Saya tahu, aku sih kesel, saya ngantuk, Loh, awak sak mudeng pali. Begitu ngantuk, neke awak serah. Orang ketika ngantuk, orang latihan mati itu dulu. Orang latihan mati, makanya kemudian nasihat luar biasa ketika orang tidur. Ketika orang tidur, macam-macam caranya. Ada orang ketika tidur ditanya ini gertek, nih, oh sudah tantang, sampai pun lewat gambaran-gambaran kok bongkar usia macam ini, datang lagi seset, ini latihan mati ini. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada orang yang memiliki karakter model kayak ini, aneh kan ini, tak karu-karu. Loh, tapi Allah Ta'ala, kasihannya Allah Ta'ala akan ada saatnya ini dikembalikan. Umpama ditarik terus oleh Allah Ta'ala, balik-balik. Terus apa fungsinya jasad? Makanya jasad ini sesuatu. Kalau ajarannya sisi benar, roto anu cuma bisa dijadikan perbandingan. Ajarannya sisi benar itu orang kalau beribadah itu ruhnya.
Begitu dia dapat waktu dalam riwayat itu, dia dapat sunat dari jaga. Buat apa Anda sholat? Orang sholat itu rukuk sujud itu kan jasadnya saja. Nanti jasad ini akan hancur. Yang dibangkitkan, yang ditanya itu ruhnya, yang bermanfaat itu ruhnya. Allah kenapa itu? Kalau seandainya Allah Ta'ala menyuruh jasad, berarti perintahnya untuk jasad. Kalau Allah Ta'ala menyuruh ruh, berarti perintahnya untuk ruh. Kon diuripmu itu jasadmu melo. Anda dihidupkan sama Allah Ta'ala, itu jasad Anda itu ikut. Kan disuruh sama Allah Ta'ala itu ikut jasadnya juga. Ngono. Jadi itu orang aliran kebatinan lain. Yang penting saya sudah ingat. Aqimus sholat al-dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Pokoknya ingat saja sudah sholat. Begitu ada maka Allahu Akbar diingat itu. Ya saya sudah sholat. Saya sudah ingat ngono. Wah, hancur agama. Kalau ada seperti itu, makanya agama itu kali diakal loh. Agama itu sulit untuk diakalkan. Pakai riwayat dulu. Nanti kalau sudah riwayat baru diakalkan. Bahaya kalau agama kemudian langsung diakalkan. Wah, hancur karuan. Rusak. Makanya harus melalui riwayat dulu. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan ruh yang suci. Maka kemudian Allah Ta'ala bertanya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartu. Apakah setiap datang Nabi baru, Rasul yang baru, kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka, langsung mereka sombong? Ada apa ini? Makanya kemudian ini repotnya orang yang kemudian terlalu mengandalkan akal. Orang yang kemudian terlalu mengandalkan. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan Rasulullah itu paling bagus. Contoh paling apik itu Rasulullah. Jadi tidak terlalu dilem dan tidak terlalu orang itu tidak dikasih sama sekali. Contoh, ketika Nabi Daud alaihissalam, umatnya itu sudah hebat luar biasa. Nabi Daud tidak melok apa? Nabi Daud tidak ikut apa? Ya cuma ikut berdakwah saja, ikut berdakwah. Artinya tidak ikut dalam kehidupan mereka, tidak membantu mereka, menurut. Karena fisiknya umatnya Nabi Daud itu sudah kuat. Sama seperti mendidik anak. Anak itu keleparan. Ustaznya kayak ngomong kapung sing didik itu belajar aja kok. Begitu sudah jadi, dia merasa sombong. Makanya kata umatnya Nabi Kaumat itu mereka mengatakan bahwa kami ini adalah orang yang hebat, kuat bisa umatnya Nabi Hud. Kami ini adalah orang yang kuat, tidak butuh bantuan Anda. Oma iki kene sing gawe dhewe. Ini semua kita ini sudah berperadaban. Tanpa kamu pun kita sudah punya cara untuk hidup. Itu repotnya. Tak melo didik sama sekali, repot. Terlalu dilem, itu repot juga. Nabi Musa alaihissalam contohnya. Sampai minta segala macam, diturut ya Nabi Musa. Subhanallah. Itu repot. Jadi kemudian ada saking sayangnya juga ada. Jadi kemudian Nabi Musa itu orang yang kuat, cuma kasihan kepada umatnya. Terlalu kasihan juga bahaya. Kodok anak, terlalu dilem anak itu mau begitu kurang ajar sama. Ini Allah Ta'ala mengajarkan umatnya Nabi Musa. Allah Ta'ala memberikan nikmat segala macam. 9 mukjizat diturunkan kepada Fir'aun. Terus ketok kabeh sana dia umatnya. Begitu pindah, mereka kelihatan ada satu tempat orang menyembah kepada Tuhannya. Mereka mengatakan, ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliyah. Ya wahai Musa, jadikan kepada kami ada Tuhan sing iso didelok. Tuhan itu iso didelok. Kenapa? Kebiasaan mereka. Kelihatan Fir'aun, mereka nyembah Fir'aun. Jadi kebiasaan ini kadang-kadang itu dari bawah, dari muda kecil, aku kan disuruh delok Fir'aun terus nyembah Fir'aun sana. Masa kita mau nyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Itu repot. Akhirnya kemudian dilawan sama Nabi Musa untuk urusan itu. Maka kemudian minta untuk nyari makan aja jalur ambil Nabi ini. Nabi minta mereka kepada Nabi Musa minta makanan, minuman, dan ini panas. Kayak noyup-yupan. Nabi juga noyup-yupan. Jadi munajat Nabi Musa cuma untuk mintakan makanan mereka, minuman mereka, tapi kayak noyup-yupan. Allah, kotak nama Ustaz lalu mangan. Aku harus sebulan ya. Umpama harus sebulan temenan, enggak masalah. Iki mau iso kerja. Segini banyak orang masih bisa kerja, sehat. Memang kebiasaan itu, lalu repot, dituruti. Akhirnya kemudian tambah parah. Begitu dituruti,
tambah parah. Memang kadang-kadang model seperti itu bahaya. Jadi contohnya Rasulullah itu sudah bagus. Contohnya Rasulullah itu bagus. Rasulullah kadang-kadang ikut kepada umatnya. Cuma tidak kabeh dimenori, tidak kabeh dituruti. Allah Abu Jahal itu minta waktu tunjukkan kepada kami mukjizat. Nanti kata Allah Taala, ada saatnya nanti diturunkan mukjizat. Begitu butuh baru dikeluarkan. Orang-orang di saat haus pada perjalanan lama. Ya Rasulullah perbekalan sudah habis. Ini kalau onta-onta disembelih semua, kita balik dari perjalanan ada kendaraan. Ada air kata Rasulullah, ada tinggal satu kirban. Kulit yang di sana. Kali untuk sak botol kok. Dimasukkan tangan Rasulullah, dikeluarkan mancuk. Tapi atau Nabi Musa digedruk ini fajar fitur mata asyara ta'ayna kamu 12 mata kesuwen nanti tungkat si anak. Nabi Rasulullah tidak pakai langsung jos, langsung ke tangan ini. Lu sana. Cuma pada saatnya duduk kayak gitu. Ayo aku bisa ngono, kok bisa ndak kayak gitu. Jadi mukjizat nanti ada saatnya. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat-mukjizatnya Rasulullah itu bukan kemudian untuk tandingan. Bukan kemudian untuk tandingan. Ada kalanya ketika dibutuhkan dikeluarkan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apa ketika mereka ada nabi baru yang kemudian mengajarkan kebaikan, melanjutkan dari Nabi Musa. Begitu ajarannya tidak cocok, mereka kemudian mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak kami lalui. Disuruh ana to ae. Nah ini repot. Makanya kemudian di atas mendengar itu harus belajar. Seorang kemudian mendengar, kemudian tanpa belajar sama sekali, moro-moro ngerti kacau. Harus mulai belajar. Begitu mendengar, belajar, mulai mengetahui, baru mulai nanti tahapan selanjutnya itu ada. Orang lahir anaknya Imam Malik radhiyallahu anhu, anaknya Imam Malik. Ketika sudah mulai beranjak bisa diajari, kata Imam Malik, wahai anakku belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Dan ada orang yang lahir moro-moro pinter. Hatta kun anak kiai, anak ibu alim, nemen alim. Terus moro-moro lahir, moro-moro alim. Harus belajar. Pelan-pelan. Nanti ada saatnya akan menjadi orang alim juga. Pelan-pelan. Enggak langsung begitu lahir langsung jadi wong alim. Selamat kamu. Belajar. Maka Allah Ta'ala mengajarkan fafariqun kadzdzabtum wa fariqan taqtul. Bahayanya celakanya lagi mereka, beberapa di antara rasul itu kemudian didustakan. Kalau cuma didustakan mending. Ada yang lebih parah kata Allah Ta'ala fariqan taqtul, dan beberapa di antara mereka, banyak di antara mereka yang dibantai habis-habisan. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ciri mereka selanjutnya. Wa qalu, termasuk salah satu ciri mereka ketika mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf, hati kami itu sudah tertutup. Makanya jangan biasa ngomong enggak bisa. Bilang belum bisa. Nyinya enggak iso. Ini diajari ngapel enggak bisa, sudah bakal bisa. Pokoknya enggak mau, enggak bisa pokoknya. Itu kan pas malaikat lewat, enggak iso temenan. Makanya ngomong kadang-kadang kena sama omongannya sendiri itu tadi seperti itu. Orang belum belajar sudah bisa kayak ngono. Nah, iki lho. Ngomong enggak bisa itu salah sudah. Allah Ta'ala menunjukkan ini orang-orang Yahudi seperti itu. Belum belajar sudah enggak mau bisa iso. Pokok hati saya itu sudah tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf. Hati kami itu sudah tertutup, sudah enggak bisa. Pokoknya enggak bisa. Diajari seperti apa enggak bisa tenang. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada orang yang makan dengan tangan kiri. Diajari sama Rasulullah, kalau makan dengan tangan kanan, idza akalta, kalau seandainya Anda mau makan, gunakan tangan yang sebelah kanan. Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimali. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Langsung orang itu nyentak, tidak bisa. Ya sudah kata Rasulullah, tidak bisa. Rasulullah ngajar baik-baik. Tidak bisa kata dia. Ya sudah nggak bisa kata Rasulullah. Nggak keangkat semua gelas. Carimu mau nggak iso teman-teman. Ayo teman-teman salah dewe. Kena omongan. Akhirnya kemudian kalau kena omongannya itu tadi,
iso temenan, bahlul temenan, diajari apa ngene lho carane. Gak iso ngene, durung apa-apa ngomong ndak iso. Belum apa-apa sudah ngomong ndak bisa. Bahaya. Karena omongan sendiri. Itu Allah Ta'ala mengajarkan model seperti itu tuh hati-hati. Kalau pas seandainya malaikat lewat mangkel diamini, hilang. Kan gak iso apa-apa. Gak iso, diajarin gak iso, itu repot. Nah, saya sering ngajarkan kepada anak-anak, jangan biasa ngomong tidak bisa. Bilang belum bisa dan mau belajar. Harus mau belajar. Diajari model apa? Diajari hadis suci. Karena saya bagian itu diajari rodo waktu itu. Ya Allah Ustaz, hadisnya rodo. Jangan ngomong tidak iso. Ngomong apa belajar? Begitu ngomong belajar bisa. Dibalik-balik terus bisa bodoh-bodohnya. Tapi nih, kalau orang belum apa-apa sudah ngomong tidak bisa, kita langsung ketutup nang gini, langsung buntu. Terus pokok aku tidak dalam belajar. Hatta hadis ente tidak bakal iso. Kenapa? Durung apa-apa ngomong tidak iso di sana. Repot. Kalau sudah seperti itu repot. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan cirinya orang Yahudi pun bisa kayak ngono. Begitu apa diajarkan ngomong tidak iso. Wa qalu qulubuna ghulf, tidak bisa kami itu. Hati kami sudah tertutup. Maka Allah Ta'ala melaknat, bala'anahumullah. Maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Faqalilan ma yu'minun. Maka kalian akan melihat sedikit dari mereka yang beriman. Kenapa? Omongannya dewi. Apa yang diajarin? Tidak iso, tak gelem. Langsung kena omongannya dewi. Ya sudah kata Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala karena omongannya ngelarani. Makanya hati-hati. Orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman itu mengandung racun. Kalau Anda ambil mereka dengan cara yang tidak baik, Anda terkena racunnya. Hati-hati. Ambilkan mulutnya orang alim, apalagi mulutnya Rasulullah, SAW. Hati-hati. Orang belum apa-apa sudah tak bisa, tak mau pokoknya diajari. Langsung kena. Bahaya. Ucapan terkadang bisa menjadi doa. Maka hati-hati dengan pengucapan. Hati-hati dalam nyumpai. Itu kadang-kadang los semua. Ada orang kemudian ngomong, kok ndak bakal duwe omah, nek kon duwe omah, tak pangan kotoran. Subhanallah. Ditakdir sama Allah Ta'ala anaknya agak mulai naik bisnisnya. Mulai suruh koma, begitu di koma takut gimana Ustaz? Kau kan nyicipi wong tua nih, cek ngomong dah alur-aluran. Untung sumpah itu ada cara penebusannya. Coba Allah Ta'ala tidak ngajari cara penebusannya sumpah. Ayo, kau nyicipi kotoran mau. Nek kau iso tuku omah tak pangan kotoran dulu. Orang kadang-kadang ngomong dah dipikir, nyumpah itu tidak. Itu repot. Itu yang mulai dididik oleh Allah Ta'ala. Jadi cara bicara Islam itu ditangkap betul sama Allah Ta'ala. Jangan sampai kebiasaan yang seperti ini diulang lagi. Jadi mulai ngomong diatur. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.